Oke, kembali lagi bersama dengan Ibu Freli Manurung atau biasa dipanggil Ibu FM. Kelas 8 sekarang masuk mata pelajaran PPKN karena Ibu FM mengajar mata pelajaran PPKN. Apa kabarnya siswa Ibu kelas 8A, 8B, hello 8B, 8C dan juga 8D. Semoga tetap sehat dan tidak bosan-bosannya untuk tetap belajar dan tetaplah bersemangat. Oke, kelas 8 kita masuk mata pelajaran PKN. Untuk mengikuti video ibu ini silahkan dibuka bukunya. Bukunya halaman 3. Kelas 8 membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, namun sebelum kita membahas bab 1 mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila, kita harus tahu dulu apa itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Oke, next. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kalau nanti ada pertanyaan apa dasar negara kita, jawabannya adalah Pancasila. Jangan lupa ya nak ya. Oke. Pada akhir sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Oke, apakah siswa ibu kelas 8 masih ingat materi kita di kelas 7 mengenai sidang BPUPKI? Sidang BPUPKI ini kita bahas di bab 1 di kelas 7 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga siswa ibu kelas 8 tidak lupa tentang materi di kelas 7, supaya kita lebih mudah lagi untuk mengikuti materi di kelas 8. Begitu selanjutnya sampai di kelas 9. Untuk siswa ibu di kelas 8 jangan lupa materi di kelas 7, kelas 8 hingga kamu tamat dari sekolah kita yang kita cintai. Oke. Di sini kita diminta untuk mengingat pada akhir sidang BPUPKI. BPUPKI itu mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Disinilah dirumuskan sebuah dasar negara di sidang BPUPKI. Oke. Dikatakan di sini pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara. Itu sudah kita pelajarin kan? Karena Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan usulannya mengenai dasar negara terdiri dari 5 sila. Oke. Kemudian apakah siswa ibu kelas 8 masih ingat 5 dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno? Oke, ibu akan bacakan. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau sering juga disebut dengan peri kemanusiaan. Dan yang sila ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Itu sila dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian next, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila ini sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abadnya yang ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Asal katanya yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila adalah sendi atau disebut juga asas. Berarti batu sendi yang 5 juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau disebut dengan pancakrama. Pancakramanya yaitu yang pertama dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras.
Oke, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Dan kalau tidak salah, waktu kelas 8 sekarang, ketika masih duduk di kelas 7, ibu sudah suruh untuk membeli Undang-Undang Dasar tahun 1945, baik itu yang baru direvisi ya. Oke, pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama, 2, 3, dan 4, dan di alinea keempat di situ terdapat tujuan dari negara kita sendiri. Oke, next. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini dikatakan bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di sila pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa, terdapat nilai apa di situ? Nilai ketuhanan. Berarti kita tekun dalam bertuhan, dalam beribadah. Kemudian di sila kedua terdapat nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Oke, next. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Kenapa dikatakan sebagai pembeda dengan bangsa yang lain? Karena bangsa yang lain dasar negaranya bukan Pancasila, maka Pancasila kita dijadikan sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa yang lain. Sama ya? Oke, next. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta haruslah dilestarikan. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Di dalam Undang-Undang Dasar pasal-pasal juga diatur mengenai hukum. Dikatakan pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, bahwa semua hukum-hukum, law artinya adalah, ini dalam bahasa Inggris disebut law atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan hukum. Oke, bahwa semua hukum yang berlaku Indonesia, baik hukum apapun itu, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oke, next. Pancasila sebagai ideologi nasional. Kalau dikatakan Pancasila sebagai ideologi nasional, merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oke, sekian pembahasan kita. Dan minggu depan kita kembali lagi dan membahas bagian B. Yang pertama tadi mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila, diperhatikan bukunya. Dan bagian yang kedua kita bahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sekian dari Ibu Freli Manurung atau biasa disebut dengan Ibu FM. Sampai bertemu minggu depan di pembelajaran atau di topik selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.